Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pecinta YouTuber, para pecinta dunia maya, semoga dengan adanya pengajian ini di YouTube dapat memberikan suatu edukasi, suatu motivasi untuk kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, pembukaan pengajian kitab Safinatun Najah, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hudrami. Kitab ini membahas tentang fikih, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat, baik itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Makanya ilmu fikih adalah ilmu yang sangat penting, yang wajib harus diketahui oleh setiap yang namanya muslim. Kenapa? Karena dalam syair, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa adilu qasidin huwal ilmu wa hadi ila sunanil huda huwal hisnil yanji min jami'i asyaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddun ala syaitani min alfi abidin. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang dapat membimbing atau dapat mengantarkan kita kepada perbuatan baik dan dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu fikih adalah merupakan petunjuk yang betul-betul benar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ilmu fikih sangat penting? Karena itu tadi, ilmu fikih merupakan ilmu yang dapat mengantarkan kita atau sebagai perantara kita untuk berbuat kebaikan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan ilmu fikih juga dapat mengantarkan kita untuk menuju kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir syair itu dikatakan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddun ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang alim fikih lagi warok itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak paham fikih. Maka otomatis agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia, harusnya kita semua umat Nabi Muhammad SAW wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Karena ibadah kita itu perlu ilmu fikih. Sholat kita perlu ilmu fikih. Wudhu kita perlu ilmu fikih. Zakat kita perlu ilmu fikih. Makanya fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat di kehidupan kita saat ini, baik untuk berbuat baik kepada orang maupun berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih barokahnya, marilah kita membuka pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah untuk kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang manfaat dan barokah kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawdihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Wa thumma khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Salim Al-Hudrami radhiyallahu anhu yuridu darajatihi wa yudu alaina min barakatihi wa anwari wa sururihi wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam mukadimah kitab ini musannif membukanya dengan basmalah, karena basmalah itu adalah ibtida'ul kalimatul khair, yaitu permulaan perkataan yang baik. Maka kita sepatutnya menjalankan segala sesuatu atau berbuat sesuatu harus didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musannif tidak pernah lupa untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang maha mengatur seluruh alam yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, kita sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patutnya kita selalu meminta pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita langsung meminta pertolongan kepada manusia, tapi kita mengabaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat yang kita lakukan, disitulah tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehidupan kita bisa menjadi insan-insan yang lebih baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya untuk perkara-perkara agama saja, tetapi untuk perkara-perkara dunia kita harus minta kepada Allah. Ketika seseorang ingin pintar, minta kepada Allah. Ketika seseorang ingin kaya, minta kepada Allah. Agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kita harus punya ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa tahu cara kita meminta kepada Allah itu seperti apa. Dengan ilmu yang kita miliki itu, kita tahu caranya bagaimana kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi sepatutnya kita sebagai insan yang beriman kepada Allah, maka tidak henti-hentinya kita selalu berdoa kepada Allah. Kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Allah sendiri yang telah berfirman kepada kita, tapi selama ini kita mengabaikan ini. Oleh karena itu, melalui channel YouTube ini kami mengajak kepada para hadirin sekalian untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa atau hajat-hajat yang kita inginkan, kita bisa minta kepada Allah. Dengan cara, ya kita harus punya ilmu. Ilmu yang kita miliki itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat dan barokah di kehidupan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau menginginkan dunia, dia harus punya ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hidup baik di akhirat nanti, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, kehidupan di dunia dan akhirat nanti itu baik, maka harus punya ilmu. Jadi syarat kita menjadi orang yang baik, syarat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hanya satu, yaitu dengan ilmu. Jadi ilmu itu sebagai perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada sesama
manusia. Dengan adanya pengajian YouTube ini, semoga kita selalu memotivasi diri kita untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kita lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, dengan adanya pengajian ini, kami memohon kepada para hadirin, para teman-teman, para sahabat-sahabat, para santri-santri yang mempunyai HP, agar selalu kita sama-sama untuk membuka pengajian ini, kita bersama-sama belajar dalam mempelajari ilmu fikih, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam sehari-hari tidak menjadi sia-sia. Dan setelah itu musannif mengatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan dan rahmat atas Nabi, atas keluarga Nabi, atas para sahabat Nabi dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua yang ada di sini maupun yang mendengarkan pengajian ini mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kata terakhir dalam penutupan muqaddimahnya musannif mengatakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita ini insan yang beriman kepada Allah. Kita harus menggantungkan, kita harus menyandarkan segala sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengabulkan permintaan kita, yang dapat mengabulkan permohonan kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada tanpa sepengetahuan Allah dan tanpa sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita belajar melalui channel YouTube ini agar kita menjadi insan-insan yang dirindukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kami mohon kepada para hadirin yang mempunyai HP Android untuk mensubscribe, like, komen dalam channel YouTube ini. Insya Allah hasil dari channel YouTube ini akan disumbangkan pada pembangunan Masjid Said Sulaiman Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kalau kita tidak bisa menginfakkan dengan harta, mari kita infakkan dengan satu ketukan jari, like dan subscribe.